Suatu pagi, terlihat seorang wanita parubaya sedang menanam padi di sebuah ladang sawah. Wajahnya nampak sangat kelelahan. Lalu datang seorang anak yang tak lain adalah anak sulungnya yang bernama Wahyu. Wahyu datang dengan perasaan marah ke ibunya sembari meminta uang. Namun ibunya tidak memiliki uang pada saat itu, sehingga Wahyu langsung pergi bersama teman-temannya. Tiap harinya Wahyu hanya bermalas-malasan tanpa membantu pekerjaan ibunya. Ketika ibunya meminta tolong, ia dengan marah menolak permintaan itu. Suatu ketika, sawah ibunya mengalami kerusakan akibat diserang oleh hama dan tikus. Ibunya sangat sedih. Ia bingung memikirkan nasib keluarganya. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan mereka, Ibu Wahyu harus mengutang ke warung-warung tetangga. Suatu malam, Ibu Wahyu mengajak Wahyu untuk mengobrol tentang keinginan terbesar yang dimiliki oleh Ibu Wahyu kepada anaknya. Ia ingin Wahyu berubah dan mencari pekerjaan hingga dapat menjadi orang sukses nantinya. Dalam kamar, Wahyu termenung memikirkan perkataan ibunya tadi. Ia bingung mau mencari pekerjaan apa dan di mana. Hingga ia mendapat suatu ide untuk mencari pekerjaan di kota. Esoknya, Wahyu meminta izin ke ibunya untuk merantau ke kota. Dan dengan senang hati ibunya pun memberikan izin. Tibalah Wahyu di kota yang ia tuju. Namun sayang, bukannya mencari pekerjaan, Wahyu malah memilih untuk hidup foya-foya, menghabiskan uang yang ia dapat dengan membohongi ibunya. Hingga suatu ketika, adiknya menghubungi Wahyu bahwa ibunya telah jatuh sakit dan tidak dapat lagi mengirimi uang untuk Wahyu. Wahyu pun bingung dan dengan terpaksa ia harus mulai mencari pekerjaan. Namun tidak semudah yang ia pikirkan. Ia ditolak di mana-mana hingga ia putus asa. Setelah tak kunjung mendapatkan pekerjaan, Wahyu akhirnya memutuskan beristirahat sejenak di depan sebuah masjid. Ia duduk termenung memikirkan nasibnya, hingga ia mengingat pesan ibunya dulu. Ia pun bergegas masuk ke masjid dan berdoa kepada Tuhan. Tak disangka, ada seseorang yang mendengar doanya. Orang tersebut merasa simpati, lalu mendekati Wahyu dan langsung menawarinya pekerjaan. Wahyu pun dengan senang hati menerima pekerjaan tersebut. Kemudian, ia langsung menghubungi adiknya dengan begitu senang memberitahu bahwa ia telah mendapat pekerjaan. Wahyu pun bekerja dengan giat hingga ia pun berhasil mewujudkan impian ibunya.